Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari kelas C18E. Adapun pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan materi metodologi penelitian. Adapun yang pertama yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, yang kedua penelitian deskriptif kualitatif, yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas, yang keempat penelitian eksperimen, yang kelima yaitu penelitian korelasional, dan yang keenam adalah penelitian R&D. Berikut pemaparan mengenai materi tersebut. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kuantitatif? Pertama yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif lebih diarahkan untuk meneguhkan teori. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian deskriptif penelitian adalah untuk menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara yang sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penelitian deskriptif kuantitatif, yang pertama yaitu pengaruh metode penelitian alam, kedua bersifat berkarakteristik mekanistik empirik, ketiga memberikan perhatian pada hasil produk, keempat, tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan ukuran umum hukum atau prinsip yang bersifat umum. Kelima, kualitas diubah menjadi kuantitas. Keenam, konfirmasi teori. Ketujuh, yaitu menjunjung tinggi objektivitas. Kedelapan, desain penelitian yang ketat dan permanen. Adapun langkah-langkah dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Yang pertama yaitu membuat rumusan masalah. Kemudian yang kedua yaitu menentukan landasan teori, ketiga merumuskan hipotesis, keempat melakukan pengumpulan data, kelima melakukan analisis data, dan yang terakhir yaitu keenam menyimpulkan. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Adapun ciri-ciri penelitian deskriptif, yang pertama yaitu variabel yang tidak terkontrol, kedua studi cross-seksional, ketiga dasar penelitian selanjutnya. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu yang pertama bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Kemudian yang kedua, emik, yaitu mementingkan pemahaman dari dalam. Ketiga, menggambarkan beragam bentuk realitas yang sifatnya kompleks. Keempat, berakhir dengan kesimpulan atau induktif. Kemudian yang kelima yaitu peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Yang keenam yaitu teknik pengumpulan data atau instrumen yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Ketujuh yaitu analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Adapun yang kedelapan yaitu hubungan dengan informan cukup dekat. Kesembilan, sajian data berupa deskripsi catatan lapangan, jawaban informan, dan dokumen. Adapun langkah-langkah dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu pertama, mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua yaitu pembatasan masalah. Ketiga, penetapan fokus penelitian. Keempat,
pengumpulan data, kelima, pengolahan dan pemaknaan data, keenam, pemunculan teori, dan yang ketujuh yaitu pelaporan hasil penelitian. Selanjutnya yang ketiga adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas adalah kegiatan mencermati atau mengamati kejadian-kejadian di kelas guna meningkatkan kualitas pembelajaran secara lebih profesional. Adapun tujuan penelitian tindakan kelas yaitu pertama, untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas. Kedua, peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus. Ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Keempat, sebagai alat training service. Kelima, sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Keenam, yaitu peningkatan mutu hasil pendidikan. Ketujuh, meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Kedelapan, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan akademik. Adapun karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu PTK hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu refleksi diri. Ketiga, PTK dilaksanakan di dalam kelas sehingga interaksi antara siswa dengan guru dapat terfokuskan secara maksimal. Keempat, PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. Kelima, PTK bersifat fleksibel. Keenam, PTK menggunakan metode kontekstual. Dan yang ketujuh yaitu PTK tidak diatur secara khusus untuk memenuhi kepentingan penelitian semata. Adapun langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas yang pertama yaitu planning atau rencana. Di dalam planning terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, kemudian yang kedua analisis masalah, ketiga formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan, kemudian keempat yaitu persiapan pelaksanaan tindakan. Kemudian langkah kedua adalah action atau pelaksanaan tindakan. Ketiga adalah observation atau pengamatan. Kemudian yang keempat adalah reflection atau refleksi. Yang keempat yaitu penelitian eksperimen. Apa yang dimaksud dengan penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Adapun tujuan penelitian eksperimen yaitu untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Adapun karakteristik dari penelitian eksperimen, yang pertama yaitu variabel bebas yang dimanipulasi, kemudian yang kedua, variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan, ketiga, observasi langsung oleh peneliti. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Kedua, pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ketiga, pembuatan atau pengembangan instrumen. Keempat, pemilihan dengan penelitian. Keenam, eksekusi prosedur. Yang keenam, melakukan analisis data. Dan yang ketujuh yaitu memformulasikan simpulan. Selanjutnya yang kelima yaitu penelitian korelasional. Apa yang dimaksud dengan penelitian korelasional? Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Adapun tujuan dari penelitian korelasional yaitu untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Adapun ciri-ciri dari penelitian korelasional yaitu yang pertama, penelitian korelasional
tepat digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti kompleks dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen, serta tidak dapat dimanipulasi. Kemudian yang kedua yaitu penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel sekaligus, saling hubungannya, dan latar realistik atau realistic setting. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang diperoleh dalam penelitian adalah kadar atau degree hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara variabel yang diteliti, terkecuali apabila menggunakan terkait analisis lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruh dari antar variabel yang diteliti. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian korelasional. Yang pertama adalah penentuan masalah, kedua, peninjauan masalah dan studi keputusan, ketiga, rancangan penelitian atau metodologi penelitian, keempat, pengumpulan data, kelima, analisis data, dan yang keenam adalah simpulan. Selanjutnya yang keenam adalah penelitian R&D atau Research and Development. Apa yang dimaksud dengan penelitian R&D? Penelitian R&D merupakan proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, untuk menyempurnakan produk yang sudah ada dan dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan penelitian R&D yaitu berisi dua informasi, yaitu masalah yang akan dipecahkan dan spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian R&D ada tiga. Yang pertama metode deskriptif, kedua metode evaluatif, dan yang ketiga metode eksperimen. Adapun langkah-langkah penelitian R&D yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan data, kedua perencanaan, ketiga pengembangan produk awal, keempat uji coba awal, kelima revisi produk, keenam uji coba akhir, ketujuh revisi produk operasional, kedelapan uji coba dan penyempurnaan produk yang telah disempurnakan, kesembilan pengujian produk akhir, dan yang ke-10 adalah implementasi dan desimilasi. Itulah tadi penjelasan dari 6 jenis penelitian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.